alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di hari ini dalam mempelajari kitab Risalatun fid da'wati ilallah. Satu risalah di dalam ilmu yang kita sangat butuhkan, itu ad-da'wah ilallah. Di ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita fasal yang terakhir, yang kelima, di dalam menjelaskan asbabu najahid dakwah, menjelaskan sebab-sebab kesuksesan di dalam berdakwah. Jadi alhamdulillah kita telah pelajari 4 fasal, ya kan? Itu semua menerangkan kepada kita, dari yang pertama kita mau legowo, kita mau menerima bahwa ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala itu hukumnya wajib, ya, gitu. Hukumnya wajib. Itu kita legowo, menerima. Kalau kita menerima, nanti insya Allah segera diberi kemudahan oleh Allah. Bagaimana kita bisa mempunyai persiapan, punya perlengkapan, sehingga bisa melakukan kewajiban tersebut. Itu kewajiban yang mulia. Makanya yang pertama apa? Fadlud dakwah, ya kan? Keutamaan dakwah dan hukumnya. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Adapun fasal yang kedua, yang ketiga, yang keempat nanti disebut dalam asbab. Nanti kita sebutkan ketika disebutkan dalam asbab, ya. Yuk kita baca muqaddimah ikhwah untuk al-faslul khamis. Rahimahullah ta'ala. Al-faslul khamis fi asbabi najahid da'wati. Pasal yang kelima, sebab-sebab berhasilnya dakwah. Najahud da'wati huwa thamaratul ladzi yas'a ilaihi ad-du'at. Kesuksesan dalam berdakwah ialah satu buah yang setiap dai itu menuju kepadanya. Walau lama yu'ammirunahu min najahi da'watihim lan hatat quwahum wa tadha'alat da'watuhum. Kalau bukan karena apa-apa yang mereka inginkan, mereka cita-citakan dari kesuksesan dakwah mereka, makalah kekuatan mereka, para dai tersebut akan jatuh dan akan lemah dakwah mereka. Wa jadirun bi kulli da'in an ya'rifa asbaba najahi da'watihi. Dan selayaknya bagi seorang dai, bagi setiap dai, dia mengetahui sebab-sebab berhasilnya suatu dakwah. Liya'khudha biha hatta yasila ila natijatil mardiyati. Liya'khudha biha hatta yasila ila natijatil mardiyati, supaya dia, dai tersebut, bisa mengambilnya sehingga menyampaikan dia kepada satu tujuan yang diridhoinya. Ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum memulai perincian asbab, beliau terangkan dalam muqaddimah jamaah bahwasanya najahud dakwah, kesuksesan berdakwah, itu adalah buah as-samrah. Itu adalah as-samrah, buah, dan bukan sembarang buah. Makanya kata buah di situ pakai alif lam, ya kan? Pakai alif lam, as-samrah, bukan najahud da'wati huwa samratun, ya kan gitu, bukan. Tapi apa? As-samrah, ya kan? Itu kita cermati bahwasanya betul-betul kesuksesan dakwah itu, yaitu adalah satu-satunya as-samrah. Itulah satu-satunya buah yang yas'a ilaiha du'at,
buah yang para duat, para pelaku dakwah yas'a ilaiha, berusaha untuk mendapatkannya. Nah, semua orang pengen buah. Apa buahnya dalam dakwah itu? An-najah. Ya kan, an-najah kan gitu. Jadi buah dalam berdakwah adalah apa sama? An-najah, najahud dakwah. Jadi harus kita pahami, mengerti bahwasanya buahnya orang yang berdakwah itu apa? Ya, najahud dakwah itu sendiri. Itu kan? Najahud dakwah itu sendiri. Ingat itu. Ya, jangan sampai nanti kita salah paham. Jangan sampai nanti buahnya malah kembali ke wasail. Ya kan? Jangan sampai malah nanti meninggalkan ghoya dan tujuan malah mencari wasail. Kan itu. Padahal buahnya itu harusnya kita harus benar. Apa buahnya? Yaitu najahud dakwah. Itu kita camkan baik-baik. Jadi buahnya kita berdakwah itu ya kalau mendapatkan najah. Nah, gitu. Itu buahnya. Nah, itu buahnya. Nah, sehingga kita jangan sampai salah buah. Nanti itu bukan buah, kita sudah senang memetiknya, ya kan? Udah senang memetiknya, sudah tenar, misalkan. Dianggapnya apa? Buah. Ya toh, disebutnya wis tenar wis ayem. Kan itu buah. Ora sia-sia wong wis buktine saiki wis tenar. Dengan tenar apa-apa dadi kaya-kaya ning donya terbuka, itu kan terbuka kabeh gampang, kan demikian. Nanti itu namanya kita malah kembali ke wasail lagi. Kan itu kembali ke wasail lagi, namanya nanti tujuan untuk wasail. Nah, ini yang harus jaga, jangan sampai kita jatuh ke situ, ya kan? Itu jangan sampai jatuh salah paham. Dia namanya buah apa jemaah? Datnya an-najah, najahud dakwah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu kita catat ya, penting sekali. Kemudian itulah yang menyemangati kita. Jadi najahud dakwah, sukses berdakwah, itu yang harus kita, itu yang menyemangati kita. Maka beliau jelaskan, walau lama yu'milunahu min najahi dakwatihim lan hattat kuwahum wa tada'alat dakwatuhum. Jadi kalau bukan karena itu yang mereka harapkan, dengan dakwah itu akan membuahkan kesuksesan, ya kan itu, ya niscaya kekuatan ini langsung merosot, ya kan, inhatat, kan itu, kekuatannya menurun. Karena apa? Ya, karena harapan untuk sukses nggak ada. Makanya harapannya kita ketahui. Apa jamaah kemarin harapan dalam berdakwah? Apa harapan kita? Apa tujuan berdakwah? Berapa? 1, 2, 3, 2. Ya kan? 2 itu. Di dua tujuan berdakwah itu kita camkan baik-baik. Apa 2 itu sama kemarin? Al-khuruju min uhdati at-taklifi bi qiyamil hujjati 'alal mad'u. Yang kedua, roja'u hidayatil mad'u. Ya, itu yang harus kita camkan baik-baik jamaah, itu tujuan dakwah. Ya. Di tujuan dakwah, di 2 itu. Di itu 2 tujuan dakwah. Ini kan tujuan dakwah. Ya, ini jamaah, apa tujuannya? Al-khuruju min uhdati taklifi bi qiyamil hujjati 'alal mad'u. Dengan berdakwah itu kita bisa keluar, bisa tuntas, bisa selesai dari janji tugas. Di semua kita kan dijanji tugas. Iya toh? Semua kita dijanji tugas. Jadi di dunia ini apa jamaah? Kebahagiaan yang membahagiakan itu apa di dunia itu? Kalau kita
bisa di As-Siratal Mustaqim. Ya toh? Kalau kita gimana bisa di As-Siratal Mustaqim, kita bisa di jalan yang lurus. Tidur atau kerja? Kerja. Makanya di dunia itu bukanlah yang namanya enak itu di dunia itu kaya, raya, kurang, turu, mangan, besar, besir, bukan itu. Di dunia itu yang paling nyaman dan paling enak sebagaimana yang manusia minta, bisa di atas As-Siratal Mustaqim sehingga bisa beramal, kerjalan, lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bahagianya dunia. Dunia itu kan ladang. Dunia bukan tempat memanen, sehingga dinamakan standarnya sukses dunia kalau kita bisa di atas As-Siratal Mustaqim di dalam perjalanan hidup kita. Itu jemaah. Jangan prinsipnya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, kan itu. Nah, itu bukan prinsip di dunia, bukan begitu. Doanya nggak gitu. Kita doanya kan ihdinas siratal mustaqim, kan gitu, kan demikian. Itu di dunia demikian. Jadi di dunia itu kita cukup bahagia asalkan kita tidak terlalu ngiri, nggak sampai masuk selokan atau bahkan jurang, tapi bisa di atas As-Siratal Mustaqim, di jalan. Dengan di jalan kita nggak selip, ya kan? Nggak selip. Tahu nggak selip? Apa selip itu? Lah ya, pleset ya toh, pleset ya kan? Kepleset karena di luar jalan, digas malah munting-munting ya. Nah, itu namanya pleset kan gitu kan? Nah itu namanya nggak bahagia, itu mengkhawatirkan kan itu. Lagi malah masuk jurang, wah bahaya lagi. Itu nggak diinginkan. Di dunia cukup kita di atas jalan. Terus jangan tidur loh ya, berjalan. Tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di jalan tidur. Contohnya apa? Jangan tidur. Sudah di majelis ilmu mainan HP awal sampai akhir, itu namanya di jalan tadi tidur. Ya toh? Majelis ilmu itu jalan kan? Majelis ilmu itu jalan. Orang kalau di majelis ilmu namanya jalan, ya kan? Itu jalan yang lurus. Tapi seneng jalannya kok mainan HP awal sampai akhir, nggak ngerti apa yang tadi dibahas. Sibuk sendiri dan nggak tahu HP-nya apa yang dia permainkan, guyang-guyu dewi kan itu, nggak tahu apa. Nah, itu namanya wis neng dalan tapi turu. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi ingat, suksesnya dakwah bila kita itu bisa sampai kepada al-khuruju min jadi taklid. Bisa keluar dari tugas dakwah dengan cara apa? Selesai dalam hal menegakkan hujjah. Tauhid sudah diketahui oleh mereka kebenaran dan kebaikannya. Syirik diketahui oleh mereka pengertiannya dan bahayanya. Enggak ada lagi perkara yang samar. Ya kan gitu. Nah, itu namanya kita udah qiyamul hujjah. Yang kedua, alhamdulillah mereka mendapatkan hidayah. Itu yang kedua, roja'u hidayatil mad'u. Ya ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimah. Itu yang kita harapkan. Di kita kalau nggak ada harapan itu ya kekuatannya kendor. Nah gimana kita? Gimana dakwah hanya mau diberi dunia seisinya? Kendor. Kan itu kan? Kendor. Kita dakwah itu untuk apa? Untuk al-khuruju min udati at-taklid bi qiyamil hujjah alal mad'u. Kita dakwah untuk apa? Untuk roja'u hidayatil mad'u. Selagi itu masih ada, diharapkan, maka kita akan kuat. Kekuatan akan meningkat, tidak pernah turun. Kan itu. Juga dakwah akan berkembang. Dakwah tidak akan mati satu demi satu, berhenti satu demi satu. Terus akan kita bagaimana menambah dan menambah ketika untuk itu, ya kan demikian.
Oleh karenanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena dakwah itu untuk itu, maka semestinya setiap para dai harus mengerti sebab-sebab yang membuat dakwahnya sukses. Sebab-sebab yang membuat dia apa tadi? Bisa al-khuruju min uhdati taklifi bi qiyamil hujjah al mad'u, dan bisa nanti ihtidail mad'u. Ya, itu kita sudah tahu ke sana. Jadi itu ingat, itu tujuannya. Jadi tujuan jangan salah ya kan? Jangan salah tujuan. Jangan sampai tujuannya apa sekedar dunia. Dunia apa wasail. Ini adalah wasail. Yuk, famin asbabi. Famin asbabi najahid da'wati tatbiqu ma sabaqa fil fasli tsani wa rabi. Di antara sebab-sebab suksesnya sebuah dakwah adalah yang pertama merealisasikan apa-apa yang telah berlalu dalam pasal kedua dan keempat. Ya, ini panjang nih kalau dibaca lagi ya toh. Ini sama. Jadi di antara kesuksesan dakwah sebab-sebabnya apa jemaah? Tentu pasal 1 jelas kita menerima wajibnya berdakwah. Dan memang dakwah punya keutamaan yang sangat besar. Yang kedua, kita mentatbik, mempraktekkan pasal yang kedua. Apa itu? Wasail dakwah. Wasail dakwah yang dibahas dahulu pasal 2 ada wasail dari berapa sisi? Wasail dari 2 sisi. Wasail dalam hal cara-cara menyesuaikan orang yang didakwai dan urutan materi yang didakwahkan, ya kan? Itu namanya pasal yang kedua. Di pasal 2 berisikan 2 wasail. Wasail yang diberikan oleh Islam, sarana yang diberikan yang aneka ragam, sarana yang bisa menyesuaikan dengan kondisi mad'u. Yang mana kondisi mad'u ada berapa? Kondisi mad'u ada berapa jemaah? Ada 3 atau 4. Jika dai-nya orang biasa, kondisi mad'u ada 3. Jika dai bersama penguasa, kondisi mad'u tambah 1. Ya kan? Menjadi 4. Kan gitu. Itu nanti untuk keempat macam kondisi itu Islam memberikan semua wasailnya. Pasal yang kedua itu kan diberi wasailnya. Nah, kita hanya menggunakan wasail tersebut ditatbik, terapkan masing-masing wasilah, terapkan masing-masing sarana yang diberikan oleh Islam dari 4 macam atau 3 macam mad'u itu kan gitu. Itu nanti untuk kita sukses, bisa tuntas dalam qiyamul hujjah. Nah, gitu. Demikian juga berikan wasail dakwah sisi yang kedua. Apa itu? Tartibu ma yud'a ilai, urutan materi yang disampaikan. Jadi materi disampaikan harus ada tertibnya, ada urutannya. Dicontohkan kemarin yang pertama, pastikan dulu yang kita dakwah itu dari pertama sudah mengimani wujudnya Allah, ya kan gitu. Jangan sampai belum mempercayai wujudnya Allah dan membahas tata cara ibadah dan membahas sunnah dan bid'ah. Udah gitu ya. Itu nanti namanya nggak tertib kan itu, nggak tertib nanti kan itu. Jadi harus urut dulu sebelum membahas tata cara ibadah. Ada yang benar, ada yang salah. Bahas dulu dari awal. Ini masyarakatnya bagaimana, keimanannya dengan adanya Allah, dengan adanya kehidupan setelah kematian. Itu harus dibuktikan dulu. Buktikan dulu dengan keterangan-keterangan yang nyata, ya kan? Keterangan yang nyata.
Sebagaimana kita sering pelajari ya, dari berbagai kitab atau berbagai tafsir Al-Quran, berbagai surat-suratnya kan menerangkan hal itu. Wujudnya Allah maupun menerangkan keimanan kepada kehidupan setelah kematian. Bahkan sampai al-iman bil qadar, gitu kan. Jadi rukun iman yang 6 itu mesti dibahas dulu dengan baik, ya kan gitu. Nanti baru yang kedua dijelaskan wajibnya menyembah Allah. Yang ketiga baru jelaskan bahwasanya menyembah Allah itu dengan jalan para rasul. Terus semua rasul yang Allah utus itu untuk kaumnya. Kita sampai rasul yang terakhir. Gitu toh. Demikian ada urutannya kan gitu. Ya ikhwati fillah wal barakatuh rahimani wa rahimakum. Jadi tertiban kita menyampaikan dakwah. Kemudian juga menerapkan penjelasan pasal yang keempat. Apa itu sama pasal yang keempat? Yaitu 8 sifat-sifat dai. Ya, itu kita tatbik, kita berusaha mewujudkan dengan sebaik-baiknya 8 sifat-sifatnya dai itu. Di dai punya 8 sifat. Nah, itu diwujudkan. Dan jangan sampai baru yang pertama sudah gagal. Apa yang pertama itu? Gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Apa yang pertama? Apa? Ikhlas. Ya kan? Ikhlas itu yang pertama. Gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Kenapa susah dilaksanakan? Kenapa susah dilaksanakan? Kenapa susah dilaksanakan itu ikhlas? Hah? Karena ujiannya meningkat terus. Soalnya ujian meningkat terus kan gitu. Soalnya ujian meningkat terus dan jawabannya harus ikhlas. Harus satu kan itu. Itu yang bikin berat kan gitu. Jadi ujiannya beda-beda terus ujiannya kan gitu. Ujiannya beda-beda terus kan gitu. Ketika masih belajar, ketika mulai ngajar, ketika sudah menjadi orang yang besar, kan gitu. Itu semua hanya ujian terus bagaimana dia bisa selalu ikhlas, kan gitu. Situlah ujian yang berat di situ. Itu yang pertama mari kita harus menjaga nanti. Betul-betul sukses, betul-betul bisa ikhlas, ya kan itu. Hingga nomor 8. Hingga nomor 8 itu diwujudkan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya gitu. Terus nomor 2 ya, lanjut. Asal tsani an yakuna da'wati sanadun min dawi sultati fid daulah. Yang kedua, adanya dakwah itu dia mempunyai satu sandaran kepada penguasa. Fa inna da'wata wa sultata huma da'amata islahil ummah. Karena sesungguhnya dakwah dan kekuasaan itu keduanya merupakan tiang penopang kebaikan umat ini. Fa'idha taqata wastama'ata tahaqqaqa bihima al-hadafu wal maqsudu bi'idnillah. Dan jika keduanya bertemu dan bergabung, maka bisa tercapailah tujuan dan maksud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa in huma iftaraqa dha'al majhudu aw dha'ufa ila haddin kabirin. Dan jika keduanya itu berpisah, maka akan hilanglah semua pengorbanan dan akan melemah hasilnya dalam kadar yang besar. Idzalika yatahattamu ala kulli dawlatin turidul izzatal haqiqiyyata thabitata wat tamkina fil ardi an ta'khudha bi dinillahi azza wa jalla wa tasira ala hadyi rasuli sallallahu alaihi wasallam mustaghniyatan bidzalika an kulli ta'alimi wan nuzumi allati la tafiqu ma'a dinillahi ta'ala wa hadihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu penting atau perlu bagi setiap daulah, setiap negara yang menginginkan
kekuatan yang hakiki yang tetap dan kemampuan di muka bumi ini, Stabilan di muka bumi. Maka hendaknya dia itu menjadikan agama Allah, mengambil agama Allah Azza wa Jalla dan berjalan atas petunjuk Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan merasa cukup dengan hal itu, merasa cukup dari tidak merasa butuh kepada, dalam keadaan tidak merasa butuh kepada setiap ta'alim, setiap aturan-aturan dan undang-undang yang tidak selaras dengan agama Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'anna kalimat Allah hiyal ulya wa dinahu huwal zahiru. Karena kalimat Allah dialah yang ulya, yang tinggi, dan agama Allah lah yang akan nampak. Faman akhadha bi kalimatillahi wa dinihi fasayakunu lahu al-'uluwu wa dhuhuru ala kulli man khalafahu. Dan barang siapa yang mengambil kalimat Allah dan agamanya, maka dialah yang akan tinggi, yang akan nampak dari setiap apa yang menyelisihinya. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini janji Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya, akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui apa-apa yang nampak dari kehidupan dunia, dan mereka itu ghafil, lalai dari kehidupan akhirat. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara sebab suksesnya dakwah. Jadi dakwah ini ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala, ini hendaknya ada penyokong, ada tiang penyangga dari kedua sisi, dari adanya dai dan dari sandaran kepada penguasa di negeri itu. Jadi jikalau dakwah dan kekuasaan itu berkumpul, bersatu, nanti dakwah akan terwujud dengan izin Allah. Kenapa? Karena dakwah dan sultah, dakwah dan kekuasaan itu adalah diamata islahil ummah. Itu adalah diamata islahil ummah, itu adalah dua tiang penyangga. Diamata dua tiang penyangga. Ini isim musanna, nunnya dibuang karena mudhof. Ya kan? Dua tiang penyangga untuk baiknya umat. Jadi untuk memperbaiki umat itu harus pakai tiang penyangga. Tidak bisa kita itu mau memperbaiki tanpa tiang penyangga. Dan tiang penyangganya adalah ad-da'wah was-sultah. Oleh karenanya kalau sampai keduanya berpisah, tidak bersinergi antara dakwah dan kekuasaan, ya nanti semua usaha dari dakwah, semua usaha dari kekuasaan di dalam memperbaiki umat dan rakyat, itu semua usaha akan doa. Semua usaha kan sirna, akan sia-sia. Kalaupun ada, kadar manfaatnya merosot, melemah sampai menurun yang sangat besar sekali. Berbeda kalau antara keduanya dakwah wa sultah itu bersinergi, bisa iltaqata wa ijtama'ata, bisa bertemu dan bisa berkumpul. Itu jamaah. Itu yang kedua. Jadi makanya kita semua harus memperhatikan hal itu. Maka sekarang akan beliau jelaskan bagaimana hendaknya penguasa dan bagaimana hendaknya dai supaya kedua belah pihak bisa bertemu dan berkumpul. Pertama beliau bahas
sisi kewajiban penguasa. Walidzalika yatahattamu ala kulli daulatin. Oleh karenanya yatahattamu wajib atas setiap daulah. Bila negeri itu menginginkan, benar-benar menginginkan al-izzah al-hakikiyah, menginginkan keperkasaan yang hakiki. Ya, menginginkan keperkasaan yang hakiki. Keperkasaan yang betul-betul mampu memperbaiki umat, ya kan? Kekuasaan yang betul-betul hakiki, apa kekuasaan yang betul-betul mampu memperbaiki umat dan membentengi umat dari krisis di dunia dan juga lebih-lebih krisis nanti di yaumul kiamah. Jangan sampai di yaumul kiamah sepeninggal manusia dihidupkan di sana dan itu perkara yang pasti. Jangan sampai justru di sana sendirian, sudah masing-masing tidak ada kerjasama, nafsi-nafsi, justru di sana gimana? Kena skandal, ya kan? Kena skandal, kena kasus, yang itu kena kasus. Apalagi kasus yang besar, apa? Kasus syirik. Kan gitu, kasus syirik gitu. Kena kasus syubhat. Makanya harus kasus syubhat. Jangan kasus syubhat tapi kasus syubhat. Supaya gak kena kasus syubhat. Kita membaca kasus syubhat agar gak kena kasus syubhat. Kan gitu. Gak kena skandal itu kan gitu. Itu mesti betul-betul diterapkan. Itu nanti namanya al-izzah al-hakikiyah itu begitu. Jadi mampu memperbaiki umat di dunianya dan akhiratnya. Gitu. Kita harus punya al-izzah al-hakikiyah. Jangan izzah yang enggak hakiki. Jangan izzah yang semu. Kalau izzah yang semu kayak izzahnya Fir'aun. Semu itu. Karena sekuat-kuatnya Fir'aun, bagaimana izzahnya Fir'aun, walaupun semua musuh dihabisi, sampai-sampai bayi baru lahir pun dibunuh, kan gitu. Ya, tetap namanya itu izzah gak hakiki akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sini diterangkan yang menginginkan al-izzah al-hakiki. Nah itu. Ya ikhwati fillah, karena waktu yang terbatas kayaknya ya. Ini kita lanjutkan insya Allah pekan depan ya. Kita ke depan ini nanti 2 halaman atau lebih. Ya kita semua penting bagaimana mewujudkan pertemuan antara dakwah dan kekuasaan. Ya, dipertemukan antara keduanya. Itu untuk suksesnya berdakwah. Agar dakwah, agar kekuasaan kedua belah pihak masing-masing tidak sia-sia usahanya. Ya gitu. Begitu kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.